Ya, kita memasuki minggu ke-6. Judulnya Kristus sebagai firman Allah. Ya, di garis besar Romawi 1 poin B2 dikatakan Yohanes pasal 1 ini memperlihatkan kepada kita secara terkristal. Jadi Yohanes pasal 1 ini adalah sebuah kristal, saudara-saudari. Kristal itu sesuatu yang sangat dipadatkan. Ya, sesuatu yang sebenarnya sangat besar tetapi dipadatkan. Demikian juga Yohanes 1 itu sesuatu yang sangat luas, sangat tinggi, sangat dalam. Yohanes pasal 1 itu. Tetapi hal-hal yang luas, yang tinggi dan dalam dipadatkan dalam satu pasal. Jadi Yohanes pasal 1 itu sebuah kristal. Di dalam kristal ini terdapat sesuatu yang sangat besar, tinggi, dalam, luas, saudara-saudari. Bahkan mencakup semuanya. Dari kekekalan yang lampau sampai kekekalan yang akan datang. Itu terkristal di dalam Yohanes pasal 1. Ya. Jadi kristal Yohanes pasal 1 ini itu tentang satu persona. Satu persona ini bernama Firman. Persona Firman ini kita lihat dalam dua perkara, yaitu dalam pekerjaan penciptaan, yang kedua dalam perjalanannya melintasi suatu jembatan waktu. Ya, jembatan ini menghubungkan dua kekekalan yang lampau dan kekekalan yang akan datang. Ini terdapat di dalam Yohanes pasal 1, saudara-saudari. Dan dalam perjalanannya melalui jembatan waktu ini, persona Firman ini ya, telah 2 kali menjadi. Pertama menjadi daging, kedua menjadi roh. Ya, ketika dia menjadi daging, dia melaksanakan penebusan yuridisnya. Ketika dia menjadi roh, dia melaksanakan keselamatan organiknya. Dan pada akhirnya keselamatan organik ini sepenuhnya akan menyelamatkan kita. Ya, arti keselamatan ini kita tiba di tujuan. Ya. Iblis berusaha menggagalkan tujuan Allah, tetapi pada akhirnya keselamatan organiknya berhasil menyelamatkan kita masuk ke dalam tujuannya, yaitu sepenuhnya disatukan, sepenuhnya dibaurkan, diinkorporasikan dengan Allah kita sebagai mempelai perempuannya. Akhirnya kita dengan Allah menjadi Yerusalem baru, tempat tinggal saling huni Allah dan manusia. Inilah sebuah cerita tentang sejarah Allah
dari kekekalan yang lampau melewati jembatan waktu sampai kekekalan yang akan datang. Luar biasa ini, saudara-saudari. Saya juga mendapatkan ungkapan-ungkapan ini dari FKKP ini, saudara-saudari. Oh Tuhan Yesus, bersyukur kita punya bahan-bahan yang semacam ini untuk kita nikmati. Nah sekarang mari kita melihat satu kata kecil ya. Kristal itu, permata itu kecil ya, tetapi mustika padat. Ya, kata kecil ini adalah Yohanes 1 ayat 1, firman. Suatu kata yang kecil ya, firman. Firman ini teks Yunaninya adalah logos. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah logos. Saudara-saudari, makna kata logos di sini ya. Kalau bahasa Indonesianya firman. Teks Yunaninya logos. Makna kata logos di sini sangat tidak sederhana. Tidak sederhana. Tidak mudah untuk menjelaskannya, menjabarkannya. Nah, hari ini saya hanya akan membahasnya menurut konteks FKKP. Makna kata logos ini ya. Jadi logos ini biasa diterjemahkan dengan ya, dalam bahasa apapun logos ini biasa diterjemahkan dengan perkataan atau sabda. Bahasa Indonesianya firman. Ya, kebanyakan seperti itu dalam bahasa apapun, terjemahannya mengandung arti perkataan atau sabda atau firman. Jadi di ayat 1b-nya logos itu adalah Allah. Ya, jadi logos itu perkataan Allah, sabda Allah, firman Allah. Ya, bisa juga bermakna logos ini tuh yaitu pertimbangan atau nalar, akal budi. Juga bisa berarti hikmat. Karena logos ini adalah Allah, maka logos ini berarti pertimbangan Allah, nalarnya Allah, akal budinya Allah, dan hikmatnya Allah. Dan di ayat ke-14 dikatakan bahwa logos ini menjadi manusia atau menjadi daging tepatnya. Jadi jelaslah bahwa logos yang adalah Allah ini mengacu kepada Yesus Kristus. Jadi kesimpulan penjelasan tadi adalah Yesus Kristus itu adalah perkataan Allah, hikmat Allah, akal budinya Allah. Ya. Itulah sebabnya di hari pertama garis besar Romawi 1 poin A berkata bahwa Kristus sebagai firman Allah adalah Sang Aku adalah yang agung, swada dan kekal ada, dialah yang kekal tanpa awal atau akhir. Jadi Kristus ini adalah Allah yang agung, kekal ada, tanpa awal, tanpa akhir. Ini bukti yang sangat jelas bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Allah. Yesus sendiri berkata di dalam Yohanes 8 ayat 58 bahwa sebelum Abraham ada, dia itu sudah ada. Ya, inilah logos, firman Allah.
menjadi daging di dalam Yesus Kristus. Nah, makna kata logos juga bisa diartikan dengan satu kalimat. Ya, kalimat ini tuh, logos itu adalah arti yang diungkapkan dalam perkataan. Arti yang diungkapkan dalam perkataan. Jadi Yesus itu sebuah arti, sebuah definisi, sebuah penjelasan. Ya, itulah makna kata logos. Yesus adalah logos, dan logos ini maknanya adalah arti yang diungkapkan dalam perkataan. Jadi Yesus Kristus ini tuh definisi Allah, penjelasan Allah, yang kita biasa sebut dengan ekspresi Allah. Ekspresi Allah tuh Allah didefinisikan, Allah dijelaskan. Allah yang misterius, yang tidak terlihat, itu dijelaskan, didefinisikan, bisa kita mengerti, bisa bahkan pada akhirnya bisa kita nikmati semua karena ada yang namanya firman, logos, yaitu suatu arti yang diungkapkan lewat perkataan. Siapa yang diungkapkan lewat perkataan? Yaitu Allah sendiri, Allah yang misterius, Allah yang tidak kelihatan, tetapi bisa didefinisikan, bisa dijelaskan artinya, maknanya, tujuannya. Bahkan nanti kita lihat sejarahnya pun bisa kita pahami. Semua karena ada logos. Ya. Makna logos ini adalah penjelasan arti yang disampaikan lewat perkataan. Jadi bayangkanlah saudara-saudari, kalau Allah ya tidak memiliki logos, bagaimana? Kalau Allah hanya Allah saja, ya, dan dia bukan logos, bagaimana kita bisa memahami Allah? Haleluya, Allah kita adalah logos. Yohanes 1 ayat 1 berkata, logos itu bersama-sama dengan Allah. Artinya mereka itu dua. Tetapi kalimat berikutnya berkata, logos itu adalah Allah. Mereka satu. Nah, inilah ya, ketritunggalan Allah bisa kita nampak di sini. Kalau Allah bukan logos, mana mungkin kita bisa memahami dia? Dan andai kata dia memang logos, tetapi kalau dia tidak menjadi manusia, bagaimana pula kita bisa mengerti Allah, memahami Allah? Karena tanpa logos, dan tanpa logos ini menjadi manusia, bagaimana Allah bisa didefinisikan kepada kita, dijelaskan kepada kita, dan diekspresikan kepada kita? Inilah saudara-saudari kekayaan kristal kata logos ini. Ya, kita tahu ya, Allah ini tadi dikatakan telah 2 kali menjadi. Allah itu sumbernya. Dia adalah Allah yang tidak kelihatan, tetapi bersyukur dia melewati apa? Melewati 2 kali menjadi. Ya, menjadi Kristus dan menjadi Roh. Allah menjadi Kristus dan menjadi Roh. Ini bukan satu Allah yang sederhana, tetapi satu Allah yang juga adalah 3. 3 tapi 1. 1 tapi 3. Kita hanya dapat mengatakannya dia adalah Allah Tritunggal.
Cuman poin saya adalah kalau dia tidak menjadi Allah Tritunggal, kalau dia hanya menjadi Allah saja, tidak Tritunggal di dalam Kristus dan di dalam Roh, bagaimana Allah bisa dijelaskan? Bagaimana Allah bisa didefinisikan? Ya. Persona kedua itu adalah Logos. Logos itu bersama-sama dengan Allah. Tetapi Logos itu adalah Allah. Jadi dia itu berbeda tetapi juga satu. Ini satu misteri. Walaupun Allah bisa dijelaskan, tetap ini sebuah misteri. Misterinya misteri. Kita hanya dapat bersyukur saja. Tuhan Yesus, Allahku, terima kasih. Engkau adalah Tritunggal. Engkau menjadi Logos yang menjadi manusia. Dan Logos yang menjadi manusia ini menjadi Roh. Melalui semua ini, melalui ketritunggalanmu, aku bisa mendapatkan penjelasan Allah, definisi Allah, bisa memahami Allah, bahkan memiliki Allah dan menikmati Allah. Oh, sungguh luar biasa, dari satu kata kecil ini saja, Logos, kita bisa melihat perkara-perkara yang besar ini. Saudara-saudari, Allah itu misterius. Dia itu tidak kelihatan. Tetapi haleluya, dia menjelaskan dirinya sendiri kepada kita. Dia mendefinisikan dirinya sendiri kepada kita. Ya, di dalam 1 Timotius 6 ayat 16, Allah itu tidak terhampiri. Tidak ada yang pernah melihat Allah, saudara-saudari. Tetapi haleluya, Allah itu Tritunggal. Dia adalah Allah. Ya, memiliki Logos yang menjadi manusia. Dan akhirnya menjadi Roh. Mencapai kita. Membuat kita bisa melihat, mengenal, merasakan Allah. Allah menjadi sesuatu yang tidak lagi misterius bagi kita. Walaupun kita hanya dapat memahami sebagian saja hari ini. Tapi saya percaya nanti kita akan terus-menerus diperkaya dalam pemahaman kita akan Allah sampai di Yerusalem baru. Haleluya, Allah yang tidak terhampiri ini, misterius ini bisa kita pahami definisinya, penjelasannya, semuanya itu karena ada Logos. Siapa Logos? Dia itu satu persona yang bernama Yesus Kristus. Ya, Yesus Kristus adalah Allah yang tidak bisa dilihat dan dihampiri, tetapi bisa terlihat dan dihampiri melalui Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Allah yang bisa dilihat oleh manusia. Yesus Kristus adalah Allah yang bisa didefinisikan kepada manusia. Yesus Kristus adalah Allah yang bisa dijelaskan kepada manusia. Inilah makna Logos. Sang Logos Yesus Kristus. Inilah kristal pertama di dalam Injil Yohanes. Oh, Tuhan Yesus, saudara-saudari, manusia itu tidak akan dapat mengenal Allah jikalau tidak ada Logos, yaitu Kristus. Bagi manusia, kalau tidak ada Logos, maka tidak ada Allah. Tetapi manusia-manusia yang bodoh, dia mengakui Allah ada, tetapi menolak Logos, yaitu Kristus. Ini bodoh, karena kalau nggak ada Logos, maka sama saja dengan nggak ada Allah. Allahnya tidak bisa dijelaskan, tidak bisa diekspresikan, tidak bisa dikenali. Ya,
Umumnya manusia itu percaya ada Allah. Ya. Tetapi tanpa Kristus, paling-paling hanya dapat bisa mengenal Allah lewat ciptaan saja. Sedikit sekali. Inilah kebodohan manusia-manusia yang menolak Kristus tapi mau Allah. Bagaimana? Mau Allah tapi menolak Kristus. Kristus itu logos, penjelasan Allah, definisi Allah, perwujudan Allah. Karena itu di Kisah Para Rasul 17 ayat 23, Paulus menemukan ada satu mezbah, mezbahnya orang-orang yang tidak percaya, mezbahnya agama-agama kafir. Dituliskan di sana, di mezbah itu, kepada Allah yang tidak dikenal. Ya memang seperti itu. Orang-orang yang tidak mengenal Kristus pasti tidak bisa mengenal Allah. Karena itulah mezbah itu ditulis kepada Allah yang tidak dikenal. Tetapi Paulus berkata, apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Paulus memberitakan Kristus, Sang Logos itu, yang menjelaskan Allah yang tidak dikenal. Ya, di kalangan agama-agama tertentu, istilah firman Allah juga sangat umum. Agama-agama tertentu pun juga punya kata firman Allah. Tetapi mereka menolak Kristus. Ya, artinya ini firman Allah apa? Bukan firman Allah yang bisa menjelaskan Allah. Karena hanya Kristus yang bisa menjelaskan Allah, mendefinisikan Allah. Kristus itulah firman Allah. Jadi betapa sia-sianya ya frase firman Allah yang dimiliki oleh orang-orang yang menolak Kristus. Tanpa Kristus tidak ada firman Allah. Ya, yang ada ya firman Allah palsu. Ya, demikian juga dengan orang-orang Kristen, saudara-saudari. Banyak yang seperti orang-orang Farisi. Kalau tadi agama-agama tertentu menolak Alkitab sebagai firman Allah, tetapi orang-orang Kristen menerima Alkitab sebagai firman Allah. Yesus berkata kepada orang-orang yang menerima Alkitab ini di dalam Yohanes 5 ayat 39-40, kamu menyelidiki kitab-kitab suci. Ya, kitab-kitab suci itu berisi logos. Tetapi walaupun kitab-kitab suci yang berisi logos itu memberi kesaksian tentang aku, kata Yesus, namun kamu tidak mau datang kepadaku. Ini juga tragis. Bukan hanya orang-orang yang tidak percaya yang menolak Yesus. Orang-orang yang tidak menolak Yesus pun, orang-orang Kristen pun sama kasihannya. Baca Alkitab, baca logos, tetapi tidak mendapatkan Kristus. Padahal logos itu adalah Kristus. Oh, Tuhan Yesus. Saudara-saudari, logos itu Kristus. Jadi kalau kita membaca Alkitab, kita harus datang. Sebelum kita membaca, kita berdoa, Tuhan, aku mau berjumpa denganmu. Engkaulah sang logos itu. Aku tidak berani, Tuhan, menyelidiki ini dengan kemampuan otakku. Aku perlu dirimu. Jangan menjadi orang-orang seperti orang Farisi ini. Menyelidiki logos tapi nggak dapat logos. Gitu. Karena mereka tidak menyangka bahwa logos itu adalah Kristus. Demikian juga banyak orang Kristen pelajari Alkitab tetapi hatinya tidak mau Kristus. Mungkin dia hanya ingin menjadi orang yang pintar menguraikan Alkitab,
ingin menjadi pengajar, ingin menjadi guru, ingin menjadi dosen, bahkan ada yang ingin juga dapat penghasilan melalui mempelajari Alkitab, menjadi pengkhotbah, menjadi pendeta. Tapi hatinya nggak mau Kristus gitu. Dia hanya sibuk dengan tujuannya, kepentingannya di bumi. Ya sama. Baca logos ya nggak akan dapat logos. Karena logos itu adalah Kristus. Jadi saudara-saudari, Allah yang misterius itu, yang tidak dapat dilihat, tidak dapat dihampiri, menjelaskan dirinya sendiri, mendefinisikan dirinya sendiri di dalam Yesus Kristus sebagai Logos, sebagai firman Allah. Nah, karena kita memiliki Logos, ya, Logos yang benar-benar kita dapatkan karena kita mencari Kristus, karena kita mengejar Kristus, karena Kristus adalah sasaran kita, maka kita bisa melihat sejarah Allah yang didefinisikan, dijelaskan ya oleh Logos, yaitu firman Allah, Alkitab. Karena kita hanya memiliki sasaran Kristus saja, kita bisa mengerti Alkitab. Orang yang tidak memiliki sasaran Kristus tidak bisa mengerti Alkitab. Ya, saudara Watchmeni pernah berkata, ya, bertanya maksud saya. Dia bertanya, di mana tempatnya ya? Ya, di mana orang-orang hanya mencari Kristus. Saudara Watchmeni bertanya seperti ini. Karena dia melihat kekristenan yang kacau balau dengan banyak sasaran. Semuanya adalah untuk kepentingan manusia. Tapi berapa banyak yang mencari Kristus? Di mana tempatnya orang-orang yang hanya mencari Kristus? Ya, tempat itu adalah di dalam pemulihan Tuhan. Karena di dalam pemulihan Tuhan hanya ada Kristus. Sasarannya Kristus. Itulah yang menyebabkan kita memiliki pemahaman kebenaran yang tinggi, dalam. Ya, karena apa? Karena kita hanya mencari Kristus. Itulah sebabnya kita hari ini bisa melihat tentang sejarah Allah. Luar biasa. Ya, di mana orang-orang Kristen yang bisa melihat sejarah Allah? Hanya di dalam pemulihan Tuhan, saudara-saudari. Hanya ada di dalam pemulihan Tuhan saja ada pemahaman semacam ini. Ya, sejarah Allah ini dapat kita lihat dalam 5 peristiwa besar. Ya. Ini perkataan-perkataan ini sungguh luar biasa. Definisi-definisi ini sungguh luar biasa, saudara-saudari. Saudara, kita melihat ada 5 peristiwa besar yang merupakan sejarah Allah, yaitu penciptaan, inkarnasi, penebusan, pengurapan, dan pembangunan. Itu secara singkat. Ya. Sejarah Allah ini hanya dapat kita pahami, kita mengerti, kita lihat, bahkan kita nikmati jika kita hanya memperhatikan Kristus. Karena Allah dijelaskan oleh Kristus, Allah didefinisikan oleh Kristus, Sang Logos itu. Kita tidak bisa langsung melewati Kristus langsung kepada Allah. Itu kebodohan. Orang-orang ingin langsung kepada Allah tanpa melalui Kristus. Itu kebodohan. Karena Kristus adalah Allah yang menjelaskan dirinya sendiri sebetulnya. Ya. Oh Tuhan Yesus. Nah, mari coba kita sedikit melihat
tentang sejarah Allah ini, yang pertama itu adalah penciptaan. Ya, banyak orang yang berkata bahwa Allah lah sang pencipta. Tetapi Yohanes 1 ayat 3 berkata, Kristuslah sang pencipta itu. Ya. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia ini siapa? Logos itu. Dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Poin yang kedua itu tentang inkarnasi. Ini pun tentang Kristus, Allah yang berinkarnasi menjadi daging. Itu ada di ayat 14. Ya, Yohanes pasal 1. Juga ada penebusan di dalam Yohanes pasal 1. Ini pun adalah bagian dari sejarah Allah. Ya, itu ada di ayat 29. Yohanes berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ini sejarah Allah. Ya. Allah pertama-tama menciptakan di dalam Kristus, oleh Kristus, kemudian berinkarnasi, ya, menjadi Kristus, lalu ada penebusan. Ini semua sejarah Allah. Kemudian Allah pun masuk ke dalam pengurapan. Itu ada di ayat 32, 33. Yohanes memberi kesaksian bahwa Kristus itu akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan menurut Alkitab, dibaptis ke dalam Roh Kudus itu sama dengan dibaptis ke dalam Kristus. Kristus sebagai roh yang mentransformasi. Ya, Galatia ayat pasal 3 ayat 27, Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Itu kita dibaptis ke dalam Kristus sebagai roh itu yang mentransformasi. Ini pun bagian dari sejarah Allah. Dan pada akhirnya ada pembangunan. Ya, peristiwa besar yang kelima, di mana itu adanya di ayat 51. Ya, Yesus berkata kepada Nathanael bahwa dia akan melihat langit terbuka dan malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Turun naik ini berarti ada satu tangga. Ya, penggenapan dari mimpinya Yakub. Dan semua ini cerita tentang pembangunan. Karena saat itu Yakub mendirikan satu batu, satu tugu yang menggambarkan pembangunan. Ya, ini yang saya sampaikan, hanya singkatnya minta ampun. Tapi kalau kita kupas satu persatu, benar-benar kristal ini begitu besar isinya. Luas, saudara-saudari. Inilah 5 peristiwa besar dari sejarah Allah yang bisa kita nikmati di dalam pemulihan Tuhan. Ya, di mana di dalam pemulihan Tuhan Allah begitu didefinisikan dengan sangat kaya, saudara-saudari. Oh Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudari, di minggu ke-6 ini sebetulnya kita sedang memasuki kalimat kunci yang ada di alinea ketiga, ya. Khususnya tentang tangga itu. Kristus sebagai firman Allah berbicara bagi Allah, melalui Dia menjadi tangga yang membawa surga, yaitu Allah, ke bumi. Ke bumi itu kepada manusia, dan menggabungkan bumi dan surga sebagai satu kesatuan bagi bangunan Allah. Jadi puncaknya itu ada di bangunan Allah. Sejarah Allah dalam 5 peristiwa besar ini, puncaknya itu ada dalam Yerusalem baru, bangunan Allah. Ya, saudara-saudari, pagi ini saya memiliki beban tentang kata logos ini. Saya masih memiliki beban tentang kata logos ini. Jadi mungkin hari ini kita akan hanya membahas hari pertama saja. Saudara-saudari, kita tuh terbiasa merendahkan kata logos. Seolah-olah logos itu
tidak lebih berharga daripada rema. Oh Tuhan Yesus, saya juga pernah seperti itu, tetapi hari ini saya bertobat. Saya pernah bertanya-tanya, kenapa Yohanes 1 ayat 1 tidak menggunakan kata rema? Kenapa menggunakan kata logos? Karena dalam bayangan saya logos itu lebih rendah dari rema. Kita tidak bisa bertumbuh di dalam hayat kalau hanya punya logos. Gitu dalam konsep saya dulu. Tapi saya bertobat. Oh, logos itu sesuatu yang agung, saudara-saudari. Memang untuk mendapatkan rema, ya, untuk mendapatkan rema itu harus memiliki logos. Tanpa firman logos, Anda tidak dapat mendapatkan rema. Memang rema lah yang membuat kita bertumbuh. Rema lah yang membuat kita mengalami firman. Tetapi tanpa firman logos, Anda tidak dapat mengalami rema. Ya. Cuman poin saya tuh di sini, saudara-saudari. Banyak orang-orang Kristen percaya diri bahwa Alkitab yang ada di tangan mereka itu adalah logos. Ya memang benar, Alkitab di tangan mereka itu logos. Tetapi ketika mereka mengkhotbahkan Alkitab, apakah khotbah mereka itu logos? Kalau khotbah-khotbah mereka itu bukan logos, maka tidak akan dapat menghasilkan rema. Itu poin saya. Alkitab memang logos, berisi logos. Tidak ada yang salah dengan Alkitab. Yang salah itu adalah orang-orang menafsirkan dengan opininya lalu dikhotbahkan. Hasilnya khotbah-khotbah itu tidak menjadi logos. Khotbah-khotbah itu bukan logos. Itu hanya pengajaran manusia, opini manusia. Betapa pentingnya logos, saudara-saudari. Betapa pentingnya khotbah-khotbah yang benar-benar adalah logos. Misalnya, ya, di dalam Alkitab, kebenaran tentang gereja, teks Yunaninya eklesia, ya, itu adalah logos. Kebenaran-kebenaran tentang gereja di dalam Alkitab, itu adalah logos. Kalau kita mendapatkan logos, pasti kita mendapatkan pengalamannya, yaitu rema, yang membuat kita bisa mengalami penghidupan gereja yang sejati, yang normal. Tetapi oleh para pengkhotbah di kekristenan, ya, eklesia ini, logos ini, dikhotbahkan, ditafsirkan sebagai denominasi. Maka khotbah mereka, pengajaran mereka itu bukan logos, itu penyesatan, itu tidak akan menghasilkan rema. Memang orang-orang yang mendengarkan bahwa gereja itu adalah denominasi merasa itu benar, gitu, nggak ada yang salah. Tetapi sesungguhnya mereka tidak mendapatkan rema karena khotbahnya bukan logos, pengajarannya bukan logos. Kalau menurut logos, gereja itu bukan denominasi. Ya, kita harus mempelajari logos tentang gereja. Jangan mendengar pengajaran-pengajaran opini manusia yang bukan logos. Kalau kita benar-benar mendapatkan pengajaran tentang gereja menurut logos, pasti kita mendapatkan rema tentang gereja. Pasti gereja akan menjadi rema dan kita akan mengalami penghidupan gereja yang sejati. Ya, contoh lain tentang khotbah-khotbah yang bukan logos. Misalnya, khotbah tentang keselamatan. Dikhotbahkan bahwa keselamatan itu adalah masuk surga, pindah ke langit, tinggal di surga.
Khotbah-khotbah macam ini bukan logos. Itu adalah khotbah-khotbah yang benar-benar merusak, sehingga sasaran keselamatan Allah tidak bisa dicapai. Logos tentang keselamatan itu adalah tentang keselamatan yuridis dan keselamatan organik. Melalui Allah menjadi daging untuk keselamatan yuridis, kemudian menjadi roh untuk keselamatan organik. Kalau logos ini diuraikan terus sampai jelas definisinya, penjelasannya, maka itulah logos. Ya, logos itulah definisi, penjelasan ya dari Allah, karyanya tentang keselamatan. Jadi saudara-saudari, betapa pentingnya kita mempelajari Alkitab dengan tepat untuk mendapatkan logos. Ya, jangan kita mengikuti pengajaran-pengajaran yang sifatnya tradisional, turun-menurun, menurut tradisi. Ya, kebanyakan itu semua hanyalah pengajaran manusia, konsepsi alamiah, opini. Kita harus sungguh-sungguh mempelajari logos ini secara tepat di dalam pemulihan Tuhan. Sebab apa? Hanya rema yang bisa mentransformasi Anda. Dan kalau Anda ingin mendapatkan rema, logosnya harus tepat. Harus diajarkan secara tepat. Baru itu bisa menjadi rema, mentransformasi saudara-saudari yang mendengarkan. Nah, sekarang saudara-saudari, mari kita melihat tentang perjalanan Allah di dalam sejarahnya. Ya, perjalanan Allah itu adalah dari kekekalan yang lampau melewati satu jembatan waktu menuju kepada kekekalan yang akan datang. Luar biasa, pertama kali saya mendengar perkataan-perkataan ini, betapa kayanya, betapa limpahnya, betapa tingginya. Itu semua karena di dalam pemulihan Tuhan kita benar-benar memiliki logos, saudara-saudari. Nah, tentang jembatan waktu ini, itu berada di antara dua ujung kekekalan, yaitu kekekalan yang lampau. Kapan? Sebelum penciptaan. Ya, sebelum ada penciptaan, Allah masih sendirian. Kemudian Allah merencanakan, akhirnya dia masuk ke dalam waktu, dan akhirnya dia melewati jembatan waktu menuju kekekalan yang akan datang, yaitu setelah Yerusalem baru. Ya, bila kita menggabungkan dua kekekalan ini, ya, maka kita akan memperoleh kekekalan yang utuh. Istilah kekekalan yang utuh ini pun juga baru saya dengar ini. Ada yang namanya istilah kekekalan yang utuh. Luar biasa penjelasan saudara kita melalui FKKP ini. Saudara-saudari, ya, di dalam kekekalan yang lampau, Sang Firman Logos ini bersama-sama dengan Allah. Ya, dia tanpa awal, dia selalu bersama-sama dengan Allah. Ya, dalam kekekalan yang lampau, Sang Logos ini hanya memiliki keilahian, tetapi ketika dia berinkarnasi di dalam jembatan waktu, akhirnya dia memiliki keinsanian. Ya, di dalam kekekalan yang lampau, ya, dia hanya Allah, tetapi di dalam kekekalan yang akan datang, setelah melewati jembatan waktu, Kristus bukan hanya Allah, ya, Kristus juga adalah manusia. Allah bukan lagi hanya Allah, Allah juga adalah manusia setelah melewati jembatan waktu. Ya, di dalam kekekalan yang lampau, Allah hanya bersifat ilahi. Tetapi setelah melewati jembatan waktu, sejarah Allah, 5 peristiwa besar itu, maka di kekekalan yang akan datang dia adalah Allah yang memiliki keilahian dan keinsanian.
Oh, Allah memiliki keilahian dan keinsanian karena dia sudah melewati jembatan waktu. 5 peristiwa besar sejarah Allah itu. Ya, rencana dan tujuan itu ada di dalam kekekalan yang lampau ketika Allah masih sendirian. Lalu dia melewati jembatan waktu. Dan ketika tiba di kekekalan yang akan datang, Allah telah mencapai rencananya. Oh Tuhan Yesus. Ya, segala sesuatu ini Allah genapkan dan Allah selesaikan di dalam jembatan waktu. Seolah-olah Allah itu seperti sedang mengemudikan mobil ekonominya. Ya, dia berjalan dari kekekalan yang lampau, melewati jembatan waktu, masuk ke dalam kekekalan yang akan datang. Melalui mengendarai mobil ekonominya itu, semua pekerjaan yang dia rencanakan selesai. Ya, jadi saudara-saudari, apa yang tadi saya sampaikan itu adalah pertama-tama, Kristus itu adalah Allah yang mendefinisikan dirinya sendiri. Allah yang menjelaskan dirinya sendiri. Allah yang mengekspresikan dirinya sendiri. Hari ini kita memiliki Kristus itu sebagai logos di dalam Alkitab kita. Ketika kita membaca Alkitab, kita harus datang kepada Kristus. Kristus, engkaulah logos. Aku mau datang kepadamu. Jangan seperti ahli-ahli Taurat itu menyelidiki Alkitab, tetapi motivasinya bukan Kristus. Motivasinya hanya untuk kepentingan diri mereka sendiri. Ya, mereka tidak dapat Kristus. Nah, kita bersyukur ada di pemulihan Tuhan satu tempat di mana hanya ada Kristus dan Kristus saja. Kalau kita memperhatikan Kristus, ya, maka kita akan mendapatkan logos. Dan ketika kita mendapatkan logos, Roh Kudus akan bekerja. Logos menjadi rema, dan kita akan bisa bertumbuh dalam hayat. Ya, dan kita sudah melihat tentang 5 peristiwa besar itu. Logos kita sedemikian tepat sehingga kita bisa melihat sejarah Allah itu adalah untuk membuat kita, ya, diinkorporasikan dengan Dia, dibaurkan dengan Dia di dalam Yerusalem baru. Oh Tuhan Yesus, besok kita akan melihat, ya, di hari kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, tentang Allah berbicara lewat 5 hal, yaitu penciptaan, inkarnasi, mau dia menjadi anak domba, mau dia menjadi roh itu, dan mau dia sebagai tangga. Haleluya, saudara-saudari. Mohon maaf, saya menggunakan banyak waktu, tetapi masih ada sedikit. Silakan 2 atau 3 saudara-saudari bisa berbagi nikmat. Amin. Tuhan Yesus. Ya, jikalau cepat open mic-nya bisa nih. 3 saudara-saudari, silahkan. Oh Tuhan Yesus, amin. Oh, semoga tidak bingung. Sampaikan saja yang didapat, silahkan. Amin, silahkan. Saudari Sri, Saudari Ning, silahkan. Amin, puji Tuhan ya, jelas sekali ya persekutuan Saudara Diki pagi hari ini ya. Saya jadi mengingat saya sebelum mengenal Kristus ya, saya menyembah Allah, amin. Oh Tuhan Yesus, di dalam agama saya menyembah Allah, bahkan sehari itu 5 kali, bahkan malam pun saya masih melakukan ibadah ya untuk menyembah Allah, untuk mendapatkan Allah. Tetapi saya tidak mendapatkan Allah. Puji syukur kepada Tuhan ya, ternyata Allah ada di dalam Kristus. Oh Tuhan Yesus,
dia adalah definisi dari Allah itu sendiri, penjelasan Allah dan ekspresi dari Allah yang tidak kelihatan. Tuhan, ketika saya menyeru nama Tuhan, di situ saya merasakan bahwa ada perubahan di dalam hidup saya, ada perubahan di dalam angan-angan saya yang tadinya itu Tuhan Yesus, tidak ada Allah di dalam hidup saya. Tapi ketika saya mengenal Kristus, saya mendapatkan Allah. Yang dulu saya menyembah Allah itu saya di bumi, di sini. Allah itu nan jauh di sana. Tuhan Yesus, karena Allah itu kudus, Allah itu benar, Allah itu adil. Kondisi saya pada waktu itu kan masih penuh dengan dosa. Tuhan Yesus, saya memerlukan darah Kristus. Tuhan Yesus, ketika saya percaya Tuhan, saya dibaptis, baru semuanya itu jelas. Tuhan, saya betul-betul mendapatkan Allah. Allah yang hidup, Allah yang penuh kasih ada di dalam saya. Mulia bagi Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Amin. Amin. Ya, silahkan tadi yang udah open mic, silahkan. Amin. Jadi saya juga bertobat ya, karena selama ini saya juga sedikit merendahkan logos ya. Betapa hari ini kita tidak boleh ya melepaskan logos ini daripada roh itu ya. Karena kalau kita tidak memustikakan logos, ya kita tidak akan pernah mendapatkan roh itu ya. Karena roh itu ada di dalam logos ya. Yeah. Jadi kita perlu datang kepada logos ini. Ya, dan bukannya seperti apa ya, orang-orang Kristenan ya, kita ditaruh di tempat yang tinggi, di lemari kaca seperti itu, memustikakannya secara luaran. Tetapi kita perlu memustikakan logos ini secara batini ya saudara, agar kita mendapatkan diri Allah itu benar-benar terwahyu di dalam kita. Memang kita perlu logos ini menjadi mustika kita. Dengan roh yang sudah Tuhan taruh di dalam kita, itu rohnya sendiri. Ketika kita menjamah logos, kita mendapatkan apa keperluan Allah di atas diri kita, dan kita akan mendapatkan apa keperluan diri kita bagi pengalaman rohani kita akan Tuhan. Amin. Itu saja. Amin. Ya, tadi siapa lagi yang udah buka mic, silahkan. Masih ada waktu 2 menit. Amin. Amin, silahkan. Amin, puji Tuhan ya. Saya menikmati pagi ini, ya awalnya agak bingung ya, tetapi saya terus menyeru nama Tuhan. Tuhan, terangi apa yang Engkau katakan ya. Dan sedikit saya mendapatkannya, bahwa kita perlu datang ya kepada firman-Nya ini, bukan seperti ahli-ahli Taurat ya, yang menyelidiki ya tanpa mendapatkan Kristus. Karena di dalam firman-Nya logos itu ada Kristus yang didefinisikan ya, dan kita perlu datang kepada firman-Nya sehingga bisa bertumbuh ya, matang dalam hayat. Yang tadi dikatakan jembatan waktu ya, ada 5 peristiwa ini. Nah, ini yang menjamah saya bahwa kita perlu terus datang kepada firman yang sedemikian ini ya. Ya sama ya, saya dulu juga berpikir konsep saya bahwa lebih mempertinggi rema ya. Tetapi hari ini saya pun juga bertobat ya, bahwa kita perlu datang kepada logos firman-Nya ini. Amin, puji Tuhan. Oh Tuhan Yesus, amin. Mari kita menyeru nama Tuhan, saudara-saudari. Amin. Tuhan Yesus, kami cinta padamu Tuhan Yesus. Padamu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, pimpin kami terus mengalami diri-Mu Tuhan. Yesus. Amin. Biarlah kami terus menerus Tuhan, mendapatkan logos-Mu Tuhan. Amin. Menjadi rema di dalam kami. Amin. Terima kasih Tuhan karena ada logos, ada Kristus. Amin. Oh Tuhan, logos itu menjadi manusia
Amin. menjelaskan Allah kepada kami, Amin. mendefinisikan Allah kepada kami Ya. melalui Alkitab Tuhan. Oh Tuhan Yesus, sasaran kami adalah diri-Mu. Sasaran Amin. kami adalah Kristus. Yesus, Karena itu ya Tuhan, sasaran suplai kami oleh Ya, Logos-Mu Tuhan. ya Tuhan, Amin. yang menjadi rema di dalam kehidupan kami. Terima Amin. kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, Haleluya. Tuhan Yesus. Selamat pagi saudara-saudari, sampai jumpa. Amin. Amin. Terima kasih Saudara Deki. Terima kasih, Saudara Amin. Diki. Terima kasih. Selamat Amin. pagi saudara-saudari. Terima kasih, saudara-saudari. Amin. Amin. Amin.